Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky K. Aprilia Nugrahani dengan NIM 64114210081. Di sini saya akan mempresentasikan materi Islam kemodernan dan keindonesiaan bab 7 mengenai cita-cita keadilan sosial dalam Islam. Islam adalah ajaran yang syamil mutakamil atau sempurna dan menyeluruh. Oleh karena itu, jelas mustahil bahwa Islam, dalam hal ini Al-Quran, tidak membicarakan sesuatu berkenaan dengan ekonomi, mengingat pentingnya persoalan itu bagi kehidupan manusia. Justru suatu cita-cita di bidang ekonomi adalah salah satu yang amat jelas dalam Al-Quran. Cita-cita itu, menurut ungkapan jargon modern, boleh disebut sebagai suatu cita-cita tentang keadilan sosial. Keadilan sosial dalam Islam. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan ekonomi. Tingkah laku ekonomi yang tidak menunjang, apalagi yang menghalangi terwujudnya keadilan sosial, dikutuk dengan keras. Bahkan agaknya tidak ada kutukan kitab suci yang lebih keras daripada kutukan kepada pelaku ekonomi yang tidak adil. Semangat anti ketidakadilan ekonomi dalam Islam sebenarnya sejajar dan konsisten dengan semangat yang lebih umum, yaitu keadilan berdasarkan persamaan manusia atau egalitarianisme. Dampak semangat itu tidak hanya terasa dalam bidang yang menjadi konsekuensi langsungnya, yaitu ekonomi, tapi juga di bidang budaya umumnya dan seni khususnya. Islam, demikian pula agama Yahudi dan Kristen klasik, tapi juga Zoroastrianisme yang dikenal dengan sikapnya yang anti gambar atau ikonoklasme, apalagi yang magis, yaitu setiap gambar yang mengungkapkan suatu mitologi kepada alam. Salah satu ide dasar sikap itu ialah bahwa magisme menghalangi manusia dari mencapai keadilan berdasarkan persamaan dan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terawasi atau terkontrol. Zakat dan derma, usaha pemerataan kekayaan. Penyelesaian yang diberikan oleh peradaban Islam kepada semangat ikonoklastis ialah pengembangan seni kaligrafi dan arabesk. Kaligrafi mengekspresikan paham ketuhanan yang abstrak atau dalam arti Tuhan yang tidak bisa dilukiskan dengan menekankan pernyataan diri Tuhan melalui wahyu. Sedangkan arabesk merupakan pengembangan rasa keindahan yang bebas dari mitos alam dan dilakukan dengan mengembangkan pola-pola abstrak yang diambil dari pengolahan motif bunga-bungaan, daun-daunan, dan poligon-poligon. Islam sepertinya tidak bisa mendukung cita-cita persamaan ekonomi komunis seperti yang terungkap dalam slogan "sama rata sama rasa". Mungkin Islam dapat mendukung slogan "dan setiap orang diminta sesuai dengan kemampuannya dan kepada setiap orang diberikan sesuai dengan kebutuhannya". Jika hal itu berarti bahwa setiap orang harus bekerja secara optimal menurut kemampuannya, dan untuk setiap orang anggota masyarakat harus ada peraturan sosial ekonomi yang bisa menjamin bahwa ia akan hidup dengan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Saya setuju dengan pernyataan Islam, yaitu kurang setuju dengan slogan "sama rata sama rasa", karena menurut jurnal Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam, ekonomi Islam memilih jalan keadilan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Dalam Islam, besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memilih kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut, asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hukum fikih, cita-cita keadilan sosial dijabarkan menjadi ketentuan tentang halal dan haram dalam perolehan ekonomi. Kemudian dilembagakan ketentuan kewajiban zakat yang harus ditambah dengan anjuran kuat sekali untuk berderma. Zakat dan derma itu boleh dikatakan sebagai finishing touch usaha pemerataan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.